Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita yaitu membahas tentang ilmu tasrif, dan ini pun awal. Jadi bagi teman-teman sekalian yang pengen mengikuti pelajaran ilmu tasrif, kitab tasrif yaitu suatu pelajaran yang dimana dalam kitab tasrif ini yaitu awal untuk mempelajari kitab kuning atau kitab gundul. Guna ilmu tasrif ialah memalingkan suatu kalimat ke kalimat yang lain, seperti nasara yang suruh, musira, dan saru. Ilmu tasrif ini ialah tahap awal untuk ke tingkat pelajaran selanjutnya, masalah untuk mempelajari kitab kuning. Jadi kepada saudara-saudaraku, ikuti terus pelajaran ilmu tasrif ini agar kita mempermudah memahami dalam membaca kitab kuning atau kitab gundul. Insya Allah apabila saudara-saudaraku bisa menyaksikan semua dalam video kami kali ini, insya Allah akan mendapatkan bagaimana cara memahami ilmu tasrif. Langsung saja kita mulai. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, inti tasrif adalah fi'il. Jadi terlebih dahulu kita tulis tentang fi'il. Fi'il di dalam ilmu tasrif atau di dalam bahasa Arab terbagi dua. Pertama, yang ke satu yaitu fi'il sulasi. Yang kedua jadi sahabat-sahabatku, fi'il di dalam bahasa Arab terbagi dua. Satu, fi'il sulasi, kedua, fi'il rubai. Kalau masih belum paham, biar kita bahasin dulu fi'il. Lalu apa arti daripada fi'il sulasi dan fi'il rubai? Fi'il sulasi ialah fi'il yang huruf asalnya 3. Kalau fi'il rubai ialah fi'il yang huruf asalnya 4. Nah, jadi fi'il sulasi ini ialah fi'il yang huruf asalnya 3. Jadi hurufnya 3. Huruf asal 3. Kalau fi'il rubai ialah fi'il yang huruf asalnya 4. Jadi kita sudah bisa mengetahui apa itu arti sulasi dan apa arti rubai. Jadi fi'il sulasi ialah fi'il yang huruf asal hurufnya 3, seperti contoh seperti doraba dan nasara. 3, do, ro, ba. Do, ro, ba. Nah, so, ro. Pas. Kalau fi'il rubai ialah fi'il yang huruf asalnya 4, seperti pau, lala, dan dahraj. Nah, sudah kita ketahui contoh daripada rubai dan contoh daripada fi'il sulasi. Kita ulang supaya kita memperingat ingatan lebih tajam. Fi'il dalam bahasa Arab terbagi dua. Satu, fi'il sulasi, artinya fi'il sulasi ialah fi'il yang huruf asalnya 3, seperti doraba dan nasara. Do 1, ro 2, ba 3. Na 1, so 2, ro 3. Fi'il rubai ialah fi'il yang huruf asalnya 4, seperti fa'lala dan dahraja. Di sini sudah kita bisa mengerti apa perbedaan sulasi dan fi'il rubai. Jadi fi'il sulasi ini terbagi lagi menjadi 2. Maaf, sahabat-sahabatku, kita pindah ke bawah.
Ini sulasi mujarrad. Yang kedua sulasi mazid. Dapat dimengerti? Fi'il terbagi dua. Satu fi'il sulasi, kedua fi'il rubai. Sulasi artinya fi'il yang huruf asalnya 3 seperti daraba dan nasara. Fi'il rubai ya fi'il yang huruf asalnya 4 seperti fa'lala dan dahraja. Lalu fi'il sulasi lagi terbagi lagi menjadi dua. Satu fi'il sulasi mujarrad, dua fi'il sulasi mazid. Lalu apa arti daripada fi'il sulasi mujarrad dan apa arti daripada fi'il sulasi mazid? Jadi fi'il sulasi mujarrad ini fi'il yang huruf asalnya 3 tetapi tidak ada mengandung huruf pertambahan. Kita ambil contoh yang lebih mudah, yaitu contoh yang awal. Daraba. Tidak ada mengandung huruf pertambahan. Jadi fi'il itu murni 3. Tapi kalau fi'il sulasi mazid, fi'il yang huruf asalnya 3 juga. Ya 3 huruf juga. 3 huruf. 3 huruf. Fi'il sulasi mazid juga 3 huruf dia, tetapi dia ada mengandung huruf pertambahan seperti contoh akrama dan insarafa. Fi'il sulasi mazid ialah fi'il yang huruf asalnya 3 tetapi dia ada mengandung huruf pertambahan seperti akrama dan insarafa. Ini ditambah hamzah di awal kalimat, yang ini ditambah hamzah dan nun di awal kalimat. Jadi nanti ini pembagiannya masalah pertambahan, yang ini adalah pembagiannya masalah timbangan. Kalau yang pertama yang kita bahas ada fi'il sulasi mujarrad. Bisa dimengerti daripada seperti ini sudah. Kita ulang untuk kita mempermudah mempelajari ilmu tasrif. Inti tasrif adalah fi'il. Fi'il di dalam bahasa Arab terbagi dua. Satu fi'il sulasi, yang kedua fi'il rubai. Fi'il sulasi tadi artinya fi'il yang huruf asalnya 3 seperti daraba dan nasara. Kalau fi'il rubai ialah fi'il yang huruf asalnya 4 seperti fa'lala dan dahraja. Lalu fi'il sulasi dalam ilmu tasrif dibagi lagi menjadi dua bagian. Satu fi'il sulasi mujarrad, dua fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mujarrad ini tadi sulasi sudah kita ketahui 3 huruf. Jadi fi'il sulasi mujarrad ialah fi'il sulasi yang huruf asalnya 3 dan tidak ada mengandung huruf pertambahan. Tapi kalau fi'il sulasi mazid ialah fi'il yang huruf asalnya 3 tetapi dia ada mengandung huruf pertambahan seperti akrama dan insarafa. Ini ditambah hamzah di awal kalimat dan ini ditambah hamzah dan nun yang mati di awal setelah hamzah tersebut. Ini sudah kita pahami dari situ. Mari kita beralih kepada tentang membahas fi'il sulasi. Nanti kita tulis bagaimana penulisannya agar bisa teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua bisa menulis di buku masing-masing. Ini adalah cara ringkasan kita belajar mempermudah mempelajari ilmu sorof atau ilmu tasrif. Jadi berbagai cara metode untuk mempelajari kitab kuning, kitab gundul. Tadi fi'il sulasi terbagi menjadi dua. Kita kembali mengingatkan fi'il sulasi mujarrad ialah fi'il yang huruf asalnya 3 dan tidak ada mengandung huruf pertambahan. Kalau fi'il sulasi mazid ialah fi'il yang huruf asalnya 3 tetapi ada mengandung huruf pertambahan. Fi'il sulasi mujarrad ini terbagi lagi menjadi 3 timbangan. Satu, timbangan fa'ala, kedua timbangan fa'ila, tiga timbangan fa'ula. Fa'ala
Pamila, Pangula. Inilah pembagian daripada fi'il sulasi. Sudah kita ketahui fi'il sulasi ialah hurufnya 3. Huruf asal 3. Do, roba, nasara. Fi'il sulasi mujarrad ini pembagian adalah timbangan. 1. Timbangan pangala, jadi timbangan. Bukan timbangan ikan lah. Rasain. Timbangan pangala, timbangan pangila, timbangan paula. Jadi tiap-tiap huruf yang berduri dengan pa pada pangala dinamakan pa fi'il. Ini namanya pa fi'il. Kalau ini namanya ain fi'il. Kalau ini namanya lam fi'il. Jadi kita ambil contoh daraba. Ini namanya pa fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini namanya lam fi'il, sama dengan nasara. Ini namanya fa fi'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Mudah bagi kita. Jadi do ini apa? Fa fi'il. Ro ini apa? Ain fi'il. Ba ini apa? Lam fi'il. Jadi tiap-tiap huruf yang berdasarkan dengan fa pada pangila, fa pada pangula, fa pada dinamakan ain fi'il. Dinamakan fa fi'il. Tiap-tiap huruf yang berdasarkan ain pada pangala, ain pada pangila, ain pada pangula dinamakan ain fi'il. Jadi tiap-tiap huruf yang membetul dengan lam pada pangala, lam pada pangila, lam pada pangula dinamakan lam fi'il. Mungkin dapat kita mengerti daripada sini sudah yang mana namanya fa fi'il, yang mana namanya ain fi'il, yang mana namanya lam fi'il. Timbangan pangala, fi'il mudhari'nya. Ini kalau timbangan pangala nih. Ini timbangan. Timbangan pangala, fi'il mudhari'nya. Jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya timbangan pangala yaf'alu. Pangala yaf'alu. Kalau fi'il madhinya timbangan fa'ila, fi'il mudhari'nya kalau timbangan fa'ala, fi'il mudhari'nya timbangan yaf'alu. Kalau fa'ila 2. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Kalau timbangan pangula, fi'il mudhari'nya timbangan pangula yaqulu. Jadi kita membahas tentang fi'il sulasi. Jadi fi'il sulasi ini ada lagi terbagi menjadi 2. 1 fi'il sulasi mujarrad, 2 fi'il sulasi mazid. Sudah kita ketahui fi'il sulasi ini adalah fi'il yang huruf asalnya 3 seperti daraba dan nasara. Tetapi tasrif membagi lagi, ilmu tasrif membagi lagi fi'il sulasi terbagi 2. 1 fi'il sulasi mujarrad, 2 fi'il sulasi mazid. Dan tasrif membagi lagi mujarrad. Pembagiannya adalah masalah timbangan. 1 timbangan pangala, 2 timbangan pangila, 3 timbangan paula. Jadi tiap-tiap huruf yang membetul dengan fa pada pangala dinamakan fa fi'il, tiap-tiap huruf yang membetul dengan ain pada pangala dinamakan ain fi'il, tiap-tiap huruf yang membetul lam pada pangala dinamakan lam. Ini timbangan, bukan timbangan sembarangan. Jadi do, ambil contoh, do pada daraba dinamakan fa fi'il, ro pada daraba dinamakan ain fi'il, ba pada daraba dinamakan lam fi'il, sama nasara. Jadi setiap huruf yang betul dengan pangala jadi mudah kita mencarinya. Do, roba, fa, ngala. Yang pertama
Sekarang kita bahas timbangan pangala. Timbangan pangala di fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya pasti fa'ala yaf'alu. Kalau timbangan fa'ila, fi'il mudhari'nya ada dua macam. Satu fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Jadi ini ada dua macam. Yang ketiga timbangan fa'ula. Timbangan fa'ula pasti fa'ula yaf'ulu. Kaidah. Kita ambil kaidah. Kalau fi'il madhi timbangan fa'ala yaf'alu ada mempunyai syarat-syarat tertentu. Pasti dia ada syaratnya. Kenapa dia harus fa'ala yaf'alu? Kenapa harus daraba yadribu atau nasara yang suruh? Fa'ala yaf'alu. Kalau daraba yadribu, daraba yadribu. Kenapa dia yadribu? Daraba yadribu. Bukan fa'ala yaf'alu, bukan daraba yadribu. Kenapa? Karena di timbangan fa'ila yaf'alu. Kalau di fa'ala yaf'alu dia ada mempunyai syarat-syarat yang tertentu, yaitu yang lain fi'il atau di dalam fi'ilnya ada terdapat huruf halak. Nah, jadi huruf halak itu ada 6. Huruf halak tulis di mana lah supaya permudah. Huruf halak itu ada 6. Ha, kha, ain, wa, hamzah. Jadi huruf halak ini kalau masalah ilmu tajwid disebut dengan huruf izhar. Kenapa jadi daraba yadribu tidak timbangan fa'ala yaf'alu? Karena dia di lam dia ain fi'il dan di lam fi'ilnya tidak ada huruf halak. Ha tidak ada, ira yang ain fi'il ini namanya ain fi'il. Kalau ba namanya lam fi'il, tidak ada mengandung huruf halak. Jadi setiap ada huruf halak pasti timbangan fa'ala yaf'alu. Contoh, kita ambil contoh timbangan fa'ala yang ada huruf halak. Anaka, fa'ala yaf'alu. Ini namanya fa'il, ini namanya ain fi'il, ini namanya lam fi'il. Adakah di antara fi'il madhi ini ada mengandung huruf halak? Huruf halak ada 6. Ha, kha, ain, wain, ha, hamzah. Ada di lam fi'il. Berarti manakah fa'ala yaf'alu? Berarti manakah yang nahu. Nah, jadi setiap ada huruf halak yang nahu. Jadi apabila ada huruf halak di timbangan fa'ala pasti fi'il mudhari'nya timbangan yaf'alu. Mungkin masalah timbangan nanti kita besok kita masih bahas timbangan fa'ila. Kenapa dia fa'ila yaf'alu, kenapa dia fa'ila yaf'ilu, kenapa dia fa'ula yaf'ulu. Jadi kita sudah mengetahui kalau fi'il madhi timbangan fa'ala ada kaidah yang menentukan apabila setiap ada huruf halak yang 6 ini, 6 huruf ini, yang ain fi'il atau di lam fi'il pasti timbangannya fa'ala yaf'alu. Mungkin cukup penjelasan yang saya jelaskan. Apabila Anda kurang jelas bisa komen di bawah. Mohon maaf, mungkin inilah keterbatasan ilmu untuk saya menjelaskan tentang tasrif, tapi insya Allah ini adalah cara mudah untuk mempelajari kitab kuning tentang masalah baris membarisi kitab. Cukup sampai di sini saya ucapkan dari yang menonton terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.